Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan malam hari ini saya Dwi Anggia menemani Anda di Perempuan Bicara. Pemirsa, selain kondisi pandemi yang semakin terus berlanjut dan angkanya juga tinggi belakangan akibat Omikron, ada juga hal lain yang juga menjadi perhatian publik saat ini di belakangan ini, terutama yaitu kasus kejahatan jalanan atau street crime yang makin marak terjadi belakangan ini, yaitu kasus begal. Mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa peristiwa begal yang terjadi di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, kemudian ada di Bekasi dan di beberapa wilayah lain. Nah, yang menjadi pertanyaan dan yang ini yang juga cukup ironis adalah para pelaku rata-rata berusia masih remaja, umur 14, 15 hingga 16 tahun, bahkan yang paling tinggi hanya 17 tahun. Apa yang kemudian menyebabkan para remaja ini beraksi menjadi pelaku begal? Dan ini kalau kita lihat korbannya pun beragam, mulai dari ibu-ibu, supir ojol, pengendara ojol, ibu hamil hingga anggota BRIMOB. Dan pertanyaannya kemudian mengapa remaja banyak terlibat dalam kasus begal? Ini akan menjadi bahan diskusi kami malam hari ini di Perempuan Bicara. Tapi sebelumnya saya ingin hadirkan tayangan berikut ini untuk Anda. 5 remaja berusia 17 hingga 20 tahun melakukan aksi begal motor terhadap seorang anggota polisi di Jatisampurna, Bekasi. Pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga korban terluka parah di bagian punggung. Setelah korban tak berdaya, pelaku membawa kabur motor korban. Kelima pelaku yang kini telah dijadikan tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Para pelaku telah melakukan 5 kali aksi begal sejak 2021 di wilayah Jakarta dan Bekasi. Salah satu pelaku merupakan residivis. 3 remaja pelaku begal sepeda motor juga melakukan aksinya di Cikarang Timur, Bekasi. Aksi begal terjadi saat ketiga pelaku yang menumpang di satu sepeda motor berpapasan dengan korban yang tengah membonceng temannya. Pelaku memepet korban hingga memaksa korban menghentikan motornya. Korban yang masih berusaha mempertahankan motornya akhirnya menyerah karena pelaku menakutinya dengan senjata tajam. 1 dari 6 pelaku begal telepon seluler di Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Pelaku merupakan remaja berusia 14 tahun. Pelaku bersama komplotannya bertemu korban untuk bertransaksi jual beli ponsel milik korban. Tiba-tiba pelaku merampas ponsel korban. Korban yang sempat melawan akhirnya menyerah setelah pelaku menyabetkan senjata tajam ke korban hingga 2 jari tangan korban putus. Dan seperti biasa pemirsa di Perempuan Bicara, kami juga menghadirkan perempuan-perempuan yang kompeten dan perempuan hebat di bidang masing-masing untuk mendiskusikan masalah ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah sana ada pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Monica Margaret, kriminolog. Selamat malam Mbak Monica. Selamat malam Mbak Anggi. Sehat ya? Yang pasti yang semua hadir di sini Sehat sehat tentunya. Ada Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian. Selamat malam. Selamat Bu Sri. malam Mbak Anggi, selamat malam pemirsa. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga saya menghadirkan langsung salah seorang korban begal yang hari Sabtu lalu ini mengalami begal di wilayah Bekasi. Ada Ibu Suharlina yang bergabung. Ibu Suharlina, apa kabar Ibu? Selamat malam. Malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Suharlina yang sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi bersama kami pengalaman Ibu, yang mungkin juga akan jadi pelajaran bagi orang yang menonton malam hari ini nanti Ibu ya. Baik, saya mau ke Mbak Devi. Ini biasanya di sini ada Balkis ya, karena lagi tidak bisa bergabung, jadi saya menggantikan di Perempuan Bicara ini karena temannya Mbak Devi ini yang biasa bertemu. Mbak Devi, ini kalau kita lihat banyak sekali kasus. Saya ingin sebelum nanti ke modus-modus ke Mbak Monica, saya ingin Mbak Devi dulu, apa sih yang membuat ini banyak terjadi lagi? Apakah karena pandemi atau memang kondisi ekonomi atau ya kondisi masyarakat kita secara sosial begini adanya? Ya, pertama kalau bicara soal begal yang tadi yang
tentu saja mengejutkan kita yang Iya. sebenarnya bukan hal baru dilakukan oleh remaja. Kita perlu pahami bahwa memang potensi remaja untuk menjadi pelaku praktek-praktek kekerasan di jalan itu memang akan cukup besar karena memang remaja sebagai anak kandung peradaban selama ada remaja yang kemudian tidak memiliki daya dukung sosial yang baik berpeluang untuk kemudian menjadi pelaku kejahatan. Ini yang perlu difahami. Nah, remaja dalam hal ini kok bisa? Kenapa remaja kok tindakannya itu bahkan jauh lebih mengerikan misalnya dari Iya. orang dewasa? Kalau kita lihat itu kasusnya sadis ya. Di Jakarta Utara ada yang jarinya sampai putus. Betul, Kemudian yang betul. dialami Bu Suharlina dalam kondisi hamil loh Bu Suharlina ini. Betul, betul. Dilempar ke aspal ya Bu ya. Betul. Kemudian ada yang dibacok juga. Memang pengaruh media hari ini yang memang begitu mudah bagi anak-anak kita untuk mendapatkan akses tayangan kekerasan itu sejak tahun 50 saja sebelum media mengepung kita 24 jam seperti sekarang, clear bahwa ketika seorang remaja menonton tayangan kekerasan perilakunya kan jauh lebih agresif. Ketika itu bertemu dengan pengawasan orang tua yang lemah, ditambah memang ada tren pembiaran kepada aktivitas anak di luar rumah yang tidak terkontrol, yang sebenarnya juga kalau bicara orang tua tidak ada orang tua yang mau anaknya demikian. Itu terjadi karena memang di tengah-tengah pandemi di seluruh dunia orang banyak mengalami tantangan ekonomi, sehingga perhatian keluarga dalam hal ini orang tua itu energinya lebih banyak misalnya pada upaya memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga kemudian anak-anak tanda kutip terlepas dari pengawasan. Walaupun yang menarik adalah juga tren pengasuhan anak yang relatif membebaskan. Kalau di zaman dahulu akan sulit melihat anak keluar jam 6 karena jam 6 itu adalah batas di mana anak tidak boleh keluar. Udah mau Kalau maghrib udah harus di rumah betul, gitu ya. itu apa namanya bel gitu ya, tanda Iya. gitu kalau azan ya Anda harus di rumah. Tapi sekarang sudah di luar rumah dibekali dengan kendaraan misalnya. Ini menarik artinya memang ada tanda kutip restu dari orang tua agar anak ada di jalanan. Nah, jalanan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ruang ekspresi di tempat lain karena sekolah juga tidak ada. Ya. Artinya kan memang karena pandemi. Dia kemudian menjadikan jalanan sebagai panggung untuk menunjukkan identitasnya. Oleh karenanya memang perilaku kekerasan pada anak mungkin sedikit berbeda. Tidak semuanya karena memang ingin merampok, karena daya tarik ekonomi, ingin kaya raya. Bukan, karena kalau dia terdengar misalnya dia mampu, mohon maaf, melakukan tindakan yang sangat sadis, dia akan dikagumi. Udah gitu sekarang ditambah sosial media. Nama besarnya akan semakin lebih cepat luas, terdengar kemana-mana. Jadi Sebentar, dikagumi artinya apa? Butuh untuk dikagumi sebagai pelaku kejahatan begitu Mas anak-anak ini? bahwa dia adalah anak yang hebat, anak yang berani. Nah, kita memang ada kecenderungan juga abai terhadap upaya untuk memuji hal paling sederhana, memuji anak, memberikan perhatian dan memastikan bahwa oke, kamu misalnya nggak jago matematika, nggak jago ini, tapi pasti dia punya kelebihan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan perhatian itu, maka dia bertemu juga dengan anak-anak yang sama-sama luar lah tidak punya didapatkan perhatian. gitu ya. Panggung itu adalah Oke, kamu jalanan. jago begal gitu. Teman-teman ya pengakuan dari teman-teman ya itu Iya, ini sebenarnya orang harus jadi seperti ini hormat, ya. hormatnya tanda kutip ya, Ah. takut dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang didapatkan, itu yang diperoleh mereka salah satu tujuannya. Itu salah ya. satunya. Oke, tadi kalau saya sempat ngobrol sama Mbak Monica mengatakan sebenarnya ini begal bukan barang baru ya. Istilahnya aja mungkin baru muncul di tahun 2000-an, 18-an. Sekitar 2014-an lah 2014-an ya. Nah, kata begal ini muncul. gitu, dulunya Mbak. apa disebutnya? Apa rampok? Apa? Ya bisa perampokan atau curas. bahasa kepolisian mungkin curas ya, pencurian dengan kekerasan. Boleh pakai gitu. mic-nya Bu. Jadi kalau tren begal ya baru sekitaran 2014 ini. Semenjak itu tadi ya kalau Mbak Devi sampaikan media itu bisa memberikan informasi kepada kita ya sejak 2014 ini sih. Kurang lebih kurun 2014 ke belakang ini begal itu populer di tengah-tengah masyarakat. Oke, tadi kita sempat ngobrol tadi ya soal apa tadi istilah yang Anda sebutkan geng delinquen. Yes, Itu bisa dijelaskan sama ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi bahwa ini ada pengakuan di antara para pelaku lainnya atau anak-anak yang terlibat dalam kekerasan ini kalau bisa melakukan hal yang sama jadi diterima di lingkungan mereka seperti itu. Pada dasarnya kan memang kita makhluk individu yang juga butuh gitu ya interaksi dengan orang lain gitu kan Mbak, secara makhluk sosial. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Begitupun dengan interaksi kita sehari-hari, apalagi usia-usia anak, remaja gitu ya, mereka kalau mau main sama orang tua tuh kayaknya gap usianya mau main ini nggak nyambung misalnya ya. Terus kakaknya atau segala macam mungkin kok kayaknya nggak cocok juga gitu. Akhirnya mereka mencari teman-teman sebaya seusia mereka yang ternyata
mereka memiliki kesamaan. Dalam hal apa? Kesamaan dalam hal misalnya, ya mereka memang terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di tengah-tengah masyarakat awalnya kalau anak-anak itu disebutnya nakal ya, yang tidak sesuai dengan norma sosial, yang tidak sesuai dengan tingkah laku umum di masyarakat gitu. Nah, cuman nakalnya ini yang akhirnya akan menjadi naik tingkatannya lagi gitu ya ketika orang dewasa juga melakukan misalnya ya, tadi pembegalan gitu ya, melakukan kekerasan dengan pencurian juga, dengan melakukan penganiayaan. Nah, jadi tadi Mbak Devi sudah sampaikan gitu. Jadi mereka sebagai anak yang pada umumnya yang tadi disampaikan bahwa seharusnya ada aturan dari orang tua terkait misalnya dengan siapa sih yang boleh bermain dengan saya, siapa sih yang boleh bermain dengan anak-anak saya, siapa sih yang boleh berkawan gitu ya. Itu sebenarnya harus ada setidaknya dari orang tua. Pengawasannya harus ada jelas ya. Harus Baik, seperti baik. itu. Nanti kita akan lanjutkan, kita juga akan mendengarkan apa yang dialami oleh Ibu Suharlina, bagaimana salah satu bentuk contoh kesadisan yang dilakukan oleh para pelaku begal. Usai jeda, Perempuan Bicara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.